Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Pada jam pertama ini, kembali lagi bertemu dengan Bu Tetra, kita akan belajar tentang pecahan. Iya, kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu tentang pecahan. Nah, sebelum melanjutkan, yuk kita bisa berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah itu, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan itu terdiri dari operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan nanti kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan juga ya. Yang kedua, kita akan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan pecahan. Yuk simak penjelasan Ibu. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Caranya, kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ibu mempunyai contoh, yang pertama penyebutnya sama, dan yang kedua penyebutnya berbeda. Nah, tadi syaratnya jika penjumlahan dan pengurangan itu dijumlahkan dan dikurangkan jika penyebutnya sama. Contoh untuk penyebutnya sama yaitu 4/7 ditambah 2/7. Ini penyebutnya sudah sama, maka kita dapat menjumlahkannya. Jadi kita menjumlahkan pembilangnya saja. 4 ditambah, 4 ditambah 2/7. 4 ditambah 2 yaitu 6/7. Nah, seperti itu ya. Jika penyebutnya sama, tidak usah disederhanakan. Sampai sini saja. Nah, yang kedua, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda, maka kita mencari KPK, KPK dari penyebutnya. Nah, yaitu berarti KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 yaitu adalah 5, betul 15. Nah, setelah kita mengetahui penyebutnya 15, KPK dari penyebutnya 15, maka kita susun. Nah, kita tulis lagi 2/3 ditambah 3. Nah, tadi penyebutnya harus 15. Jadi sekarang bilangan berapa yang dikalikan 3, hasilnya 15, betul dikali 5. Yang ini juga nanti dikali 3 agar mendapatkan 15. Nah, sekarang karena yang di bawah dikali 5, maka yang atas juga harus dikali 5. Sama, seperti yang di sini juga harus dikali, betul dikali 3. Nah, sekarang kita operasikan 2 kali 5, 10 per 15 ditambah 9/15. Sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama yaitu 15. 10 ditambah 9, 19 per 15. Jika kita sederhanakan 4 per 15. Nah, untuk pengurangan bilangan pecahan sama seperti tadi penjumlahan bilangan pecahan, yaitu penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Nah, contoh untuk pengurangan, misalnya Ibu mempunyai 6/8 dikurang 3/8. Penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengoperasikannya dengan cara mengurangkan bilangan pembilangnya saja, berarti 6 dikurang 3/8. 6 dikurang 3 yaitu 3/8. Sampai sini tidak bisa disederhanakan lagi. Terus penyebutnya berbeda. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika penyebutnya berbeda, 3/4 dikurang 2/6. Tadi masih ingat sama seperti penjumlahan, kita cari KPK dari penyebutnya dulu. KPK dari 4 dan 6 berapa? KPK dari penyebutnya 4 dan 6 yaitu 12. Jadi penyebut bawahnya kita jadikan 12. Nih, kita tulis lagi seperti yang tadi, 3/4, 2/6.
Untuk menjadikan penyebutnya 12, maka bilangan 4 ini dikali 3, dan bilangan 6-nya dikali 2. Ingat, jika di bawah dikali 3, di atas juga harus dikali 3 ya. Yang ini juga harus dikali 2. Nah, sekarang kita operasikan ya. 3 kali 3, 9 per 12 dikurang 2 kali 2, 4 per 12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 9 dikurang 4 yaitu 5 per 12. Nah, sampai sini tidak usah disederhanakan lagi. Ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, tapi pecahan dalam bentuk campuran. Nah, syaratnya kita akan mengubah dulu dalam bentuk yang sama. Terus kita samakan penyebutnya, lalu kita dijumlahkan. Ibu memiliki contoh pecahan campuran yaitu 1/2 per 5 ditambah 1/2 per 7. Nah, ini dalam bentuk pecahan campuran. Yang pertama tadi ubah dulu dalam bentuk yang sama. Agar lebih mudah, maka kita samakan bentuknya dalam bentuk pecahan biasa. Nah, cara mengubahnya 1/2 per 5 yaitu 1 kali 5 tambah 2. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 7 per 5 ditambah 1 kali 7, 7 tambah 2, benar, 9 per 7. Nah, namun penyebutnya masih beda. Jika berbeda tadi, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari, betul, KPK dari penyebutnya. Berarti KPK dari 5 dan 7 yaitu 30, 35. Sekarang kita menulis lagi dalam bentuk 7 per 5, 9 per 7. Nah, tadi penyebutnya adalah 35, maka yang bawah penyebutnya agar menjadi 35 dikali 7, maka yang atas juga kali 7, ini agar 35 dikali 5, yang ini juga dikali 5. Nah, sekarang jika sudah dalam bentuk seperti ini, maka 7 kali 7, 40, 49 per 35 ditambah 9 kali 5, berapa? 45 per 35. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya saja. Berarti 49 ditambah 45 berapa? Yuk dihitung. Betul. Nah, 94 per 35. 94 per 35 ini masih bisa disederhanakan lagi. Nah, kita sederhanakan dalam bentuk 24 per 35. Untuk pengurangan pecahan dalam bentuk pecahan campuran juga caranya sama seperti yang penjumlahan, hanya saja berbeda tandanya. Kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita ubah 5 1 per 6 jika diubah dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 6 30 tambah 1 30, 31 per 6 dikurang 2 kali 3, 2 kali 3 6 tambah 2, 8 per 3, 31 per 6 dikurang 8 per 3, penyebutnya berbeda. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. Cari KPK penyebutnya. 6 dan 3 yaitu KPK-nya adalah 6. 31 per 6 dikurang 8 per 3. Sekarang agar penyebut bawahnya 6, maka ini dikali dikali 1, ini harus dikali 1 juga. Ini berarti dikali 2 dan ini dikali 2 juga. Nah, sekarang kita hitung. 31 kali 1, Ibu lanjut di sini ya. 31 per 6 dikurang 8 kali 2, 16 per 16 per 6. Sekarang penyebutnya sudah sama, maka kita dapat 31 dikurang 16 adalah 15 per 15 per 6. Jika kita sederhanakan, berarti kita dapat 2, 6, 3. Nah, dalam bentuk sederhana lagi, berarti 2,
sama-sama dibagi, kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3, ini juga dibagi 3, berarti 2, 1 per 2. Iya, ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk desimal, caranya kita menggunakan cara bersusun, lalu tanda komanya disejajarkan. Nah, di sini Ibu memiliki 2 contoh pengurangan dan penjumlahan. Nah, cara yang pertama tadi menggunakan cara bersusun dan tanda komanya kita sejajarkan. Nah, jika kita selesaikan, kita tulis 5,85. Ingat tadi tanda komanya disejajarkan, artinya di sini 2,5. Nah, kita kurangkan. Karena 5 tidak memiliki teman di bawah, maka kita turunkan. Nah, sekarang 8 dikurang 5, 3,5 dikurang 2, 3. Nah, sudah seperti ini. Jika bagaimana dengan cara penjumlahannya? Caranya pun sama, menggunakan cara bersusun. Kita susun ya, 5,85 ditambah 2,5. Nah, hanya berbeda tandanya saja. Sekarang kita tambah. 5 tidak memiliki teman, maka kita turunkan 5. 8 tambah 5, 13. 3. Kita simpan 1 di atas. 1 tambah 5, 6. Tambah 2, 6 tambah 2, 8. 8,35. Begitu penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perkalian. Nah, yang Ibu akan bahas yang pertama tentang perkalian pecahan biasa. Bentuk umum perkalian pecahan biasa, jika ada pecahan dalam bentuk A per B dikali C per D, maka anak-anak dapat mengalihkan A dikali C per B kali D. Ibu mempunyai contoh, misalnya 1 per 2 dikali 7 per 9. Nah, anak-anak bisa langsung mengalihkannya, artinya 1 kali 7 per 2 kali, per 2 kali 9. 1 kali 7, 7 per 2 kali 9, 2 kali 9, 18. Nah, 7 per 18 tidak bisa disederhanakan, maka dalam bentuk seperti ini saja. Perkalian pecahan campuran. Ibu mempunyai contoh 1, 2 per 3 dikali 2, 1 per 4. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini jika diubah menjadi pecahan biasa, 1 kali 3, 3 tambah 2, 5 per 3 dikali 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1, 9 per 4. Nah, sekarang kita bisa langsung mengkalikannya. 5 kali 9 per 3 kali 4. Nah, ini 5 kali 9, 45 per 3 kali 4, 12. 45 per 12 kita sederhanakan tuh, nanti akan mendapatkan 3 per 4. Nah, Ibu lanjutkan untuk perkalian desimal. Perkalian desimal yang Ibu miliki seperti contoh di papan, yaitu 2,7 dikali 1,6. Agar lebih sederhananya, bisa anak-anak ubah dalam bentuk pecahan biasa. Jika satu angka di belakang koma, maka artinya per 10 kita ubah dulu. Di sini artinya 27 per 10 kita kali dengan 16 per 10. Kita bisa menyederhanakannya. Ini artinya sama-sama bisa dibagi 2, dibagi 2 kita dapat 8, dan yang 10 di bawah kita bagi 2 dapat 5. Mana lagi yang bisa disederhanakan? Jadi kita tidak usah mengalihkan dalam bentuk panjang. 8 dan 10. 8 kita bagi 2 lagi dapat 4. Terus 10 kita bagi 2 dapat 5. Nah, setelah tidak ada lagi yang dapat kita sederhanakan, kita dapat mengalihkannya. Anak-anak bisa mengalihkan 27 dikali 4 berapa? Yuk sama-sama dihitung di bukunya ya. Anak dapat berapa? Dapat 108 per 25.
Iya, jika kita sederhanakan maka dapat 4, 25, di sini sisanya 8. Nah, ini sudah dalam bentuk paling sederhana ya perkalian desimalnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pembagian pecahan. Nah, yang akan Ibu bahas ini pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama, untuk pembagian pecahan biasa, jika A per B dibagi C per D, maka kita dapat menyelesaikannya dengan A per B dikali D per C. Pecahan yang di belakang ini kita balik dan kita jadikan perkalian. Nah, Ibu memiliki contoh 3 per 4 dibagi 1 per 2. Maka kita dapat menyelesaikannya 3 per 4 dikali 2 per 2 per 1. 3 kali 2, 6 per 4. Jika disederhanakan lagi, 6 per 4 sama-sama bisa dibagi 2 agar lebih sederhana. Maka 6 bagi 2 adalah 3, 4 bagi 2, 2. Nah, selanjutnya pembagian pecahan dalam bentuk pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3, 4 per 5, jika kita ubah dalam bentuk pecahan biasa tadi, 3 kali 5, 15, tambah 4, 19 per 5, dibagi 1 kali 2, 2, tambah 1, 3, 3 per 2. Nah, ini kita jadikan perkalian dan kita balik pecahan yang di belakang. Berarti 19 per 5 dikali 2 per 2 per 3. Kita bisa langsung mengalikannya. 19 kali 2, 38 per 5 kali 3, 15. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 2, 15, dan di sini 8. Nah, ini bentuk paling sederhananya. Selanjutnya, untuk pembagian desimal, Ibu memiliki contoh seperti yang di papan, yaitu 0,5 dibagi 0,25. Anak-anak, langkah yang pertama bisa mengubah bentuk desimal ini menjadi pecahan biasa. Ingat, kalau satu angka di belakang koma adalah per 10 dan dua angka di belakang koma adalah per 100. Iya, kita ubah 0,5-nya berarti menjadi 5 per 10, dan pembagian ini kemarin menjadi perkalian, yang ini kita balik berarti 100 per 25. Iya, sekarang kita sederhanakan 100 dan 10 sama-sama bisa dibagi 10. 1 dibagi 10, 10. Nah, selanjutnya 5 dan 25. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Nah, sekarang sisa 10 bagi 10 per 5. Atau 10 bagi 5, yaitu 2. Nah, jadi untuk pembagian desimal contohnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Nah, di dalam operasi hitung campuran pecahan, seperti contoh yang Ibu tuliskan, Ibu memiliki contoh 1 per 2 ditambah 4 per 5 dibagi 1, 7 per 9. Untuk operasi hitung campuran pecahan, sama seperti operasi hitung bilangan bulat. Jika ada tanda kurung, maka tanda kurung yang diselesaikan dulu. Jika ada kali atau bagi dan tambah atau kurang, maka yang kali dan bagi dulu yang dikerjakan ya, seperti urutannya. Nah, seperti contoh ini ada tanda penjumlahan, tanda tambah, dan tanda bagi. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu nanti yang pembagian. Ibu kasih kurung ya, yang pembagian yang kita kerjakan. Nah, karena di dalam bagian yang di dalam kurung bentuknya masih ada yang bentuk pecahan campuran, maka kita samakan dulu semuanya agar mudah diselesaikan.
Ini tulis lagi 1/2 ditambah buka kurung 4/5 dibagi, ini dijadikan pecahan biasa. Jadi 1 kali 9, 9 tambah 7, iya 16/9. Nah, jika sudah, dalam kurung kita kerjakan setengah tetap ditulis. Ingat, kalau pembagian berarti jadi perkalian dan yang di belakang dibalik. Berarti 4/5 dikali, iya 9/16. Ini tidak usah kita kalikan. Jika bisa kita sederhanakan, maka kita bisa sederhanakan. 4 dan 16. 4 dibagi 4, 1. 16 dibagi 4, iya 4. Jika sudah tidak ada lagi yang bisa sederhanakan, maka kita kalikan 1 kali 9, 9, 5 kali 4, iya 20. Nah, sekarang kita jumlahkan. Untuk menjumlahkan, penyebutnya harus sama. KPK dari 2 dan 20, yaitu 20. Jadi, di sini agar jadi 20, kita kali, iya 10, ini juga kali 10, ini dikali 1, dan yang 9 juga dikali 1. Sekarang kita tulis 1 kali 10. 10/20 ditambah 9, iya 9/20. Penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan 10 tambah 9, 19/20. Untuk materi yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang penerapan operasi hitung pecahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu memiliki contoh, Bu Teti mempunyai 1,5 kg gula pasir, digunakan untuk membuat kue sebanyak 3/4 kg, kemudian membeli lagi sebanyak 1/2 kg. Tentukan berapa kilogram gula yang dimiliki Bu Teti sekarang. Awal mula, Bu Teti mempunyai 1,5 kg gula pasir digunakan. Nah, artinya dikurang sebanyak 3/4. Kemudian membeli lagi, berarti ditambah 1/2 kg. Nah, untuk mempermudah, maka bentuk pecahan tersebut kita jadikan bentuk pecahan biasa, yaitu 15/10 dikurang 3/4 ditambah 1/2. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 10, 4, dan 2. Itu adalah, iya benar, 20. Nah, jadi penyebut yang bawah 10 agar menjadi 20 maka kita kalikan 2 dan 15 juga kita kalikan 2. 4 agar menjadi 20 kita kalikan 5 dan 3 yang di atas juga dikali 5. Ditambah 2 dikali 10 yang bawah dan yang atas juga dikali 10. Nah, selanjutnya kita operasikan. 30/20 dikurang 15/20 ditambah 10/20. Penyebutnya sudah sama, maka kita dapat menjumlahkan pembilangnya saja. 30 dikurang 15 ditambah 10, yaitu 25/20. 25/20 kita sederhanakan sama-sama dibagi 5, yaitu 5/4. Nah, 5/4 ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4. Jadi, gula yang dimiliki Bu Teti sekarang yaitu 1/4 kilogram. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang operasi hitung pecahan dan permasalahan tentang pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan pandemi seperti ini, Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan, semoga kita tetap sehat selalu, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.